PTDH atas putusan KKEP itu tidak bisa dijalankan kan gitu. Ketika misalnya kita hanya memandang dia hanya dilihat dari sisi tindak pidana. Tetapi ketika kita lihat selanjutnya di aturan PP nomor 1 tahun 2003 tadi, jadi tidak harus hanya tindak pidana saja, tetapi ketika seorang anggota polisi melakukan pelanggaran, maka itu juga sudah dapat dijatuhkan sanksi berupa PTDH, pemberhentian secara tidak dengan hormat. Jadi sebenarnya tadi kalau tidak dilakukan, misalnya Sambo itu tidak melakukan banding, maka sebenarnya sudah bisa dieksekusi. Tidak harus menunggu ada putusan secara inkrah atas tindak pidana yang dilakukan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Prof. Suteki, nggak bosan kita mau mengupdate kabar dari kasus Freddy Sambo nih, Prof. Ya. Nah, yang terbaru itu kan kalau kita amati, Freddy Sambo itu atas dugaan pelanggaran kode etiknya sudah dilakukan sidang kode etik di tanggal 25 Agustus kemarin, Prof. Betul. Dan putusannya itu PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, iya. Nah, ini kita akan mengulas soal hal ini, Prof. Yang tentunya ini banyak orang yang tidak paham ya duduk soal Freddy Sambo dan juga PTDH-nya itu statusnya seperti apa. Nah, maka saya akan mengawali, Prof. Dari satu pertanyaan awal, bagaimana jenengan menyikapi pemecatan Sambo atau PTDH dari Polri ini, Prof? Jenengan setuju apa? Tidak? Ya, baik. Bicara soal sikap ya, sikap saya setuju ya, karena memang melalui sidang KKEP Freddy Sambo telah terbukti melakukan perbuatan tercela ya dengan melanggar larangan yang terdapat dalam Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Itu diatur dalam peraturan polisi ya, namanya Perpol nomor 7 tahun 2022. Nah, ketika anggota Polri itu terbukti melakukan perbuatan tercela ya terkait dengan Freddy Sambo ini, terutama melakukan obstruction of justice dan juga melakukan rekayasa kasus, maka KKEP dapat menjatuhkan putusan administrasi berupa sanksi PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, secara khusus, tata cara pemberhentian anggota polisi itu dapat baik itu berupa dengan hormat maupun tidak dengan hormat, itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003. Nah, itu. Oke, baik. Berarti setuju ya, Prof, ya, dengan langkah dari sidang etik ini. Ya. Lalu apa, Prof, yang perlu publik pahami terkait dengan PTDH kasus Freddy Sambo ini? Ya, saya menangkap secara umum ya, publik ini kan merasa puas ya dengan pengumuman resmi dari Polri dan juga pemberitaan di media massa itu tentang hukuman etik ya terhadap mantan Kadipropam Freddy Sambo yang disangka itu terlibat dalam pembunuhan berencana ya terhadap Brigadir Joshua itu. Nah, jika dikaji secara komprehensif, hukuman administratif berupa PTDH ini sebenarnya memang tidak perlu menyisakan persoalan karena sebenarnya ini sudah dapat dieksekusi ya jika sidang banding KKEP nanti itu menguatkan putusan sidang KKEP tingkat pertama itu yang sudah tadi disebutkan sudah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022 itu. Nah, sidang KKEP itu diselenggarakan kan tadi berdasarkan pada Perpol nomor 7 tahun 2022 dan untuk PTDH sendiri itu tadi diatur dengan PP nomor 1 tahun 2003. Nah, Perpol ini juga tidak bertentangan ya dengan PP nomor 1 tahun 2003 tadi, artinya sebenarnya pemecatan
seseorang dalam ini anggota polisi itu sudah dapat dilakukan ketika yang bersangkutan itu melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di PP nomor 1 tahun 2003 itu, seseorang anggota polisi itu dapat diberhentikan secara tidak dengan hormat itu kalau melakukan ini ya, yang pertama melakukan tindak pidana. Lalu yang kedua, atau melakukan pelanggaran. Lalu yang ketiga adalah meninggalkan tugas atau hal lain. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari tiga ini tidak harus ketiga-tiganya dilakukan. Jadi boleh salah satu apakah melakukan tindak pidana saja, melakukan pelanggaran saja, atau meninggalkan tugas atau hal lain tadi. Nah, logikanya jika salah satu itu dilakukan, maka sudah dapat PTDH itu dijatuhkan, apalagi kok ada akumulasi. Jadi melakukan tindak pidana, ya juga melakukan pelanggaran kode etik terutama ya, ini terkait dengan itu. Nah, perlu saya tegaskan di sini, Mas. Kemarin kan saya juga membuat artikel yang sebenarnya menyatakan sebenarnya PTDH atas putusan KKEP itu tidak bisa dijalankan kan gitu. Ketika misalnya kita hanya memandang dia hanya dilihat dari sisi tindak pidana. Tetapi ketika kita lihat selanjutnya di aturan PP nomor 1 tahun 2003 tadi, jadi tidak harus hanya tindak pidana saja, tetapi ketika seorang anggota polisi melakukan pelanggaran, maka itu juga sudah dapat dijatuhkan sanksi berupa PTDH, pemberhentian secara tidak dengan hormat. Jadi sebenarnya tadi kalau tidak dilakukan, misalnya Sambo itu tidak melakukan banding, maka sebenarnya sudah bisa dieksekusi. Tidak harus menunggu ada putusan secara inkrah atas tindak pidana yang dilakukan. Oke, Prof. Tapi kalau misalkan ini kan putusannya udah keluar, Prof, PTDH. Apakah misalkan ketika Sambo banding, ini PTDH-nya itu bisa dibatalkan apa gimana, Prof? Kalau banding itu kan memang hak dari pelanggar ya. Jadi bagi pelanggar yang dikenai hukuman kode etik itu, ya hukuman etik itu bisa mengajukan banding. Nah, nanti Kapolri akan membentuk komisi banding ya. Jadi komisi itu ya KKEP, tetapi itu namanya KKEP banding. Nah, di KKEP banding nanti masih dievaluasi lagi apakah nanti putusannya bisa mengukuhkan, artinya menguatkan putusan dari KKEP yang pertama tadi, atau putusannya membatalkan atau mungkin memberikan keringanan, ya itu bisa juga ya, memberikan keringanan hukuman tidak berupa PTDH, mungkin bisa diberikan keringanan hukuman. Itu kan bisa apakah itu menurunkan pangkat atau mungkin memutasi atau mungkin satu lagi itu bisa juga penundaan ya. Jadi menunda kenaikan pangkat atau juga melakukan mutasi. Dan itu nanti berarti ada tindakan etik lain, yaitu apa? Memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan. Jadi memang ada dua kemungkinan, bisa itu menguatkan putusan yang pertama atau membatalkan atau mengurangi jenis hukuman itu. Oke, baik. Prof, apa yang Prof takutkan, Prof, di kasus pemecatan Sambo dari kepolisian ini, Prof? Ada nggak sih ketakutan jenengan? Ya, kita tahu ya ada fakta yang kita bisa baca juga. Meskipun seorang anggota polisi itu telah melakukan tindak pidana dan telah dihukum penjara, namun jika pejabat yang berwenang itu memandang yang bersangkutan itu masih pantas sebagai anggota polisi, maka
yang bersangkutan ya tidak perlu di PTDH kan itu. Oh, nah, okay. Jadi kita ingat ya kasusnya anggota Polri yang bernama Brotoseno itu. Jadi ada alasan pokok mengapa Brotoseno itu tidak diberhentikan sebagai anggota Polri meskipun telah melakukan tindak pidana dan juga dipenjara. Karena apa? Dalam kasus Brotoseno ini tidak dilakukan sidang KKEP, Mas, yang memutus bahwa Brotoseno diberhentikan secara tidak hormat ya. Baik secara hormat maupun secara tidak hormat. Jadi di sini bedanya penanganan kasus Ferdy Sambo dan Brotoseno. Jadi atas penanganan kasus yang prosedurnya juga kadang-kadang tergantung ya, karena pimpinan itu juga punya namanya pimpinan polisi ya, seorang pejabat punya diskresi. Mau dengan sidang kode etik dulu atau nanti harus atau tanpa sidang kode etik, itu juga tergantung dari pimpinan, dari pejabat juga, Mas, ternyata. Ya. Kalau ini misalnya nanti dibatalkan ketika banding, ya jadi tidak ada PTDH. Meskipun nanti dihukum, ya itu bisa jadi itu nanti tetap seperti kasusnya Brotoseno, kan begitu. Jadi memang yang saya takutkan itu kalau ini tidak dihukum PTDH ya, pemberhentian tidak dengan hormat, maka ada kemungkinan meskipun nanti dipidana misalnya ya, ini misalnya sampai ada keringanan-keringanan itu kurang dari 20 tahun misalnya, itu berarti akan ada kemungkinan besar nanti akan tetap sebagai anggota kepolisian karena apa? Tidak pernah diberhentikan secara hormat maupun secara tidak dengan hormat. Itu yang saya khawatirkan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya dengan ancaman tindak pidana yang dilakukan Ferdy Sambo itu diancam dengan hukuman mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun, mestinya ya tidak mungkin kalau PTDH ini dibatalkan di sidang komisi etik di tingkat banding. Kalau misalkan terjadi, Prof, misal ya, itu gimana, Prof, kalau misalkan terjadi? Ya itu, ada kemungkinan nanti ada skenario lain berarti. Bisa jadi hukumannya tidak tinggi juga karena kalau kasus pelecehan nanti itu misalnya itu tetap dihembuskan kan, ada alasan lain ya mengapa. Ini bicara tentang motif tindak pidananya itu kalau dalam kondisi emosi, dalam kondisi macam-macam, itu mungkin bisa mengurangi kualitas tindak pidananya, ya hukumannya itu, kualitas tindak pidana dan juga hukumannya. Bahkan kalau misalnya waktu itu benar-benar di Duren 3 itu ada tindakan semacam itu, kemudian dia melakukan tembakan-tembakan itu dari pasal 49 KUHP itu bisa ada alasan pemaaf itu, ya penghapus pidana maksud saya itu bisa karena apa? Melakukan pembelaan yang luar biasa ya, pembelaan yang terpaksa kan begitu. Nah itu karena emosi yang itu jadi emosi yang memuncak. Jadi itu kan contohnya begitu. Ada seorang komisaris polisi melihat istrinya misalnya diperkosa, kemudian itu dia membawa pistol langsung. Nah itu bisa lepas dari tuntutan pidana itu. Oke, baik, menarik ya. Iya, baik. Prof. Sitoki, terima kasih luar biasa obrolan pada di video kali ini terkait dengan perkembangan kasus Ferdy Sambo yang sudah keluar putusan PTDH-nya, Prof ya. Mudah-mudahan kita bisa memandang dengan jernih ya di balik PTDH Ferdy Sambo ini. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat. Ya tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Sitoki ini. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Ya, baik. Terima kasih Prof. Sitoki, terima kasih Puan dan Tuan semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.